kecepatan pembentukan reaktan itu sama dengan kecepatan pembentukan hasil reaksi ya. Jadi kecepatan ke kiri dan kecepatan ke kanan itu sama. Makanya panahnya lalu ada dua panah, kiri dan kanan. Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa E sel pada 0, ya, kita masukkan ke rumus Nernst tadi ya. Jadi E sel sama dengan E0 sel min bla bla bla. Nah, kalau E selnya sama dengan 0, maka E0 sel sama dengan sekian ini. Nah, dari situ kita bisa menghitung ya, dengan kondisi yang tengah ini kita bisa menghitung harga konstanta kesetimbangan masing-masing reaksi. Nah, angka 1 ini itu menunjukkan harga kesetimbangan. Lebih dari itu bagaimana? Spontan. Kurang dari itu sama dengan non spontan. Nah, nanti saudara tinggal melihat di tabel konstanta kesetimbangan masing-masing reaksi. Misalnya ketemu 2 kali 10 pangkat min 3. Spontan apa tidak? Ayo jawab. Loh, kok diam saja? Bang, di sini lo sudah jelas ya. Kalau harganya 1, itu berarti persis dia setimbang, kecepatan kiri dan kanan sama ya. Tetapi kalau lebih dari 1 itu berarti berapa sih? Ya 2, 3 dan seterusnya. Lah Bu Titi tadi mengatakan berapa? 2 kali 10 pangkat minus 3, misalnya seperti itu. Itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Iya toh, berarti tidak spontan. Kita kan bisa lihat. Iya kan? Beberapa reaksi kimia itu dengan angka yang katakanlah 1,3 kali 10 pangkat min 15. Wah, berarti sangat tidak spontan itu. Reaksinya lambat sekali. Nggak bisa diamati dengan mata, saking lambatnya. Itu terjadi pada apa? Misalnya saja reaksi pengkaratan besi ya itu. Coba saudara amati, 1 menit, 2 menit, 10 menit. Nggak bisa saudara ngamati, nggak akan terjadi apa-apa seolah-olah. Ya. Tapi coba saudara tinggal setelah sekian tahun. Nah, maka pagarmu sudah roboh dimakan karat ya. Iya enggak? Itu adalah salah satu contoh bagaimana reaksi spontan, reaksi setimbang, dan reaksi tidak spontan. Kalau reaksi spontan apa contohnya? Misalnya natrium direaksikan dengan H2O, wah meledak, cuet gitu. Karena konstantanya itu, misalnya saya buat 1 kali 10 pangkat 23, atau 1 kali 10 pangkat 13. Pangkat 13 itu kan besar sekali. Ya, reaksinya cepat sekali. Kamu nggak bisa ngamati bahkan. Saat kerja mata itu sudah meledak keluar. Nah, itu yang kita katakan sebagai reaksi spontan. Spontan dan sangat besar. Ya, kalau spontannya pelan-pelan bagaimana? Ada. Misalnya saudara menyabunkan. Pernah ada yang melihat reaksi penyabunan? Nah, itu kan saudara ngamati makin lama makin budek, terus mengental, memadat. Bisa kamu amati dengan mata telanjang. Nah, itu berarti reaksi spontan yang K-nya tidak terlalu besar, ya, tidak pakai 10 pangkat 15, nggak usah. Jadi katakan misalnya K-nya 5, kamu bisa ngamati. Ya, berarti terjadi reaksi yang kasat mata bisa dilihat. Sangat kecil juga nggak bisa dilihat. Kecil itu dalam artian lambat, ya. Karena ini kan berkaitan dengan kecepatan reaksi ya, kalau K itu. Makin cepat reaksinya, konstantanya pasti makin besar. Ya. Makin lambat, konstantanya makin kecil. Ya. Angka 1, nah itu kiri, kanan, terjadi secara terus-menerus. Nah itu kondisinya adalah kesetimbangan. Oke?
Nah, itu yang bisa kamu lihat di tabel ini, maksudnya seperti itu. Itu juga berhubungan erat dengan reaksi-reaksi yang ada di sini. Jadi kalau spontan pasti K-nya lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1 itu berapa? 5, 10. Nah, seperti itu bisa kita amati. Tapi begitu sudah 100 kali atau 1000 kali, jutaan kali nggak bisa diamati lagi kecepatannya. Kalau kurang juga begitu. Ya, sangat lambat begitu ya. Seperti pengkaratan besi, nggak mungkin kamu akan mengamati ya. Tapi tiba-tiba setelah 1 tahun roboh ya pagarnya karena terjadi pengkaratan yang makin banyak. Nah, begitu. Oke. Oke, berikutnya ini soal latihan lagi. Timbal dapat menggantikan perak dari larutan ini. Ya, hitung K-nya dan delta G-nya pada 25 derajat Celcius untuk reaksi ini. Kira-kira bagaimana menghitungnya? Dari potensial standar tadi itu loh. Ya. Kamu hitung bahwa E sel sama dengan 0. Ya, itu. Dengan memasuk-masukkan harga E0 sel, kamu akan bisa mencari harga K. Ya. Tentunya rumus yang tadi kamu gunakan. Ya, begitu. Lalu yang kedua, saat logam kadmium mereduksi Cu2+ dalam larutan terbentuk ion Cd2+. Berarti tadinya Cd-nya 0. Ya. Cu2+-nya menjadi Cu. Ya. Jadi logam kadmium berarti Cu saja. Mereduksi Cu2+ berarti Cu plus 2Cu plus Cu2+ lalu menjadi Cd2+ plus Cu ya. Jika Ag 0-nya sama dengan min sekian, nah tinggal dimasukkan dalam rumus yang tadi. Hitung K-nya. Ya, jadi Ag-nya sudah tahu. Delta G-nya. Delta G 0-nya sudah tahu, tinggal dimasukkan. Lalu tinggal dihitung K-nya. Kalau K-nya sudah ketemu pada kondisi setimbang ya. Tinggal dihitung berapa voltase yang ada di antara sel kedua reaksi redox ini ya. Ini adalah data-data yang dihasilkan ya begitu. Oke. Nah, sekarang pengaruh konsentrasi terhadap potensial sel. Pengaruh konsentrasi di mana? Ya, coba saudara lihat lagi persamaan Nernst. Adakah yang melibatkan konsentrasi? Ya, ada. Ya. Konsentrasi per reaksi produk per konsentrasi per reaksi. Nah, itu kan konsentrasi yang terlibat. Ya, itu juga ikut ambil bagian menentukan berapa potensial dari sel itu ya. Oke, coba kita perhatikan satu persatu. Tadi kalau gambaran saya kalau dari persamaan Nernst. Sekarang kita lihat dari persamaan delta G berikut ini. Sejauh ini potensial sel standar diukur dari potensial setengah sel. Juga pada keadaan standar. Sementara kebanyakan sel volta tidak beroperasi pada keadaan standarnya. Artinya konsentrasinya tidak 1 mol, ya kan? Berarti kan sudah tidak pada konsentrasi, tidak kondisi standar. Nah, dengan demikian, maka kita harus menghitung, ya, kita harus menghitungnya. Jadi tidak bisa langsung menggunakan yang ada di potensial standar, ya, angka-angka yang ada di tabel potensial standar nggak bisa. Ya, kita harus. Iya ya. Waktunya udah habis, Bu. Oh, waktunya udah habis.
Iya. Oke, kita ini pertemuan keberapa? Keempat, Bu. Keempat, Bu. Berarti kurang 1 kali lagi ya? Iya, Bu. Baik. Jadi untuk pertemuan besok ini, saudara saya beri buku juga ya untuk belajar nanti. Dan setiap saudara kesulitan belajar, saudara bisa melihat lagi penjelasan-penjelasan saya yang ada di YouTube, ya enggak? Nah, jadi nanti saudara saya beri buku. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa belajar lagi yang dari YouTube seperti ini. Ini tadi saudara rekod enggak? Iya, Bu, sudah. Oke, siap ya. Jadi nanti ini pun akan saya berikan lagi pada saudara melalui YouTube, supaya saudara bisa melihat yang di buku kurang jelas. Nah, penjelasannya seperti apa? Karena bukunya nanti bahasa Inggris ya. Atau saya bagi sekarang bukunya ya, di grup. Nanti saudara bagikan ke yang lainnya ya, ketua kelas ya. Oke, silakan dipelajari. Nanti kita diskusikan juga di pertemuan kita yang terakhir besok. Sama tinggal ada beberapa slide yang hari ini kita sisakan. Oke. Apakah ada pertanyaan? Ibu, maaf mau bertanya, ini materi hari ini itu termasuk potensiometri, Bu? Iya, betul. Potensiometri. Karena bagian saya itu hanya potensiometri. Itu yang mendasari seluruh penggunaan instrumen ini untuk analisis. Jadi nanti ke saudara akan diperkenalkan dengan kolometri, diperkenalkan dengan polarografi ya. Itu semua dasarnya adalah potensiometri ini, mengukur beda potensial. Tapi nanti saudara akan berhadapan, misalnya elektrodanya lalu diperkecil ukurannya, menimbulkan polarisasi enggak? Atau perubahan voltase enggak? Begitu ya. Itu nanti saudara ketemu di polarografi ya. Terus nanti dari sel analisis dihasilkan endapan sekian. Nah, saudara nanti akan ketemu di elektrografi metri ya. Nanti masing-masing dosennya yang mengajar beda-beda. Tapi yang penting dasar dari elektrokimia adalah potensiometri ini tadi. Ya, ada yang menghasilkan potensial positif, berarti itu sel volta atau sel galvani. Tapi ada juga yang menghasilkan potensial sel yang negatif, berarti harus ada tambahan potensial dari luar. Nah, itu terjadi pada sel elektrolisis. Itu dasar sekali. Ya, jadi yang saya ajarkan itu dasar-dasar sekali. Karena itu potensiometri ini bisa digunakan untuk mengukur konstanta kesetimbangan reaksi, ya kan? Nah, bisa juga di sebaliknya, dari harga kesetimbangan reaksi yang ditemukan di lab, nah itu juga bisa digunakan untuk mengukur berapa potensial yang terjadi. Nah, itu nanti beberapa aplikasi, ya, beberapa aplikasi yang bisa jadi nanti ada juga titrasi potensiometri. Ya, jadi bisa juga, ya. Kita akan tahu bagaimana perubahan voltase-voltase melalui penambahan titran. Nah, begitu. Ya, itu nanti semua lengkap di buku ada. Semua lengkap di buku ada, kita diskusikan besok. Ada lagi pertanyaan yang lain? Memang bagian saya potensiometri ya, itu. Untuk konduktometri itu bagaimana, Bu? Karena di RPS itu untuk pertemuan 5 membahas konduktometri. Konduktometri itu berkaitan dengan konduktivitas ya. Jadi bagaimana setiap logam itu memiliki harga yang tertentu, ya, harga yang tertentu. Sebenarnya juga dari potensiometri dasarnya, kan kita punyanya tabel potensiometri, tetapi aplikasinya nanti, ya, kita juga bisa berkenalan dengan titrasi atau konduktometri, ya, di mana kita bisa menghitung voltase pada saat terjadinya suatu kesetimbangan, ya, di mana harga konduktivitas itu 0. Awalnya sangat besar, ya, lalu turun jadi 0. Lalu nanti kalau kelebihan titran juga naik, begitu konduktivitasnya itu.
Nah, itu nanti bisa hampir sama juga dengan literasi potensiometri, tetapi melihatnya dari konduktivitas. Kalau potensiometri melihatnya dari harga potensial. Nah, kita punyanya tabel adalah tabel potensial, ya, seperti itu. Oke, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya untuk konduktometri. Saya kebagian toh. Saya kira itu untuk dosen yang lain konduktometri itu. Iya Bu, di RPS itu besok konduktometri. Oke. Itu sebenarnya bagiannya Bunita itu, konduktometri. Tapi tidak apa-apa, oke. Nanti besok kita bahas. Kalau memang saudara memerlukan itu, saya akan berikan bukunya ya. Cukup Iya, sekian pertemuan ini. Ada yang ditanyakan dengan materi? Tidak ada? Ya, Mbak Elsa. Enggak, Bu, udah. Oh, sudah. Baik. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.